Shalom semuanya. Shalom. Kurang terdengar. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul, boleh kita semua kembali memuji, menyembah nama Tuhan di tempat ini. Siapa yang sudah siap memuji, menyembah nama Tuhan pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Amin. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita, mari kita fokus datang kepadanya. Mari kita ucapkan syukur dan terima kasih atas setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari sembah Dia. Seberapa besar pergumulan yang Bapak Ibu rasakan pada pagi hari ini, pada saat-saat ini, tetap percaya jika kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu memberikan mukjizat-mukjizatnya. Tetap berserah kepadanya. Sembah Dia, Yesus. Mari angkat suara, mari angkat setiap pujian. Ucapkan kebaikan Tuhan, kasih setia besarnya dalam hidup kita. Sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami datang kepadamu, kami sujud menyembahmu. Sebab Kau Allah yang setia, Allah yang hebat. Di dalam kelemahanku ya Bapa, sempurna kuasa-Mu yang kurasakan. Sama-sama nyatakan. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Saya undang semua itu kita dapat bangkit berdiri. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun
terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Katakan dengan iman, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Katakan dengan lembut, membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Ini pernyataan iman kami. Belah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Katakan, Kau pembuat mukjizat sejati. Oh, Kau pembuat mukjizat sejati. Kau pembuat mukjizat sejati. Dalam kelemahan kami Tuhan, dalam kesesakan kami Tuhan, kami percaya ada tangan kasih setia-Mu yang tak pernah tinggalkan kami, yang selalu ada dan memberikan mukjizat. Terima kasih. Terima kasih. Mari sembah, mari angkat pujian, mari nyatakan Dia hebat, mari nyatakan Dia sanggup. Tuhan kita lah yang hidup. Mari sembah, sembah, sembah. Haleluya, kami naikkan segala pujian kami. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin bagi Yesus. Sembah, sembah Dia. Kami rasakan kuasa-Mu, kami rasakan kehadiran-Mu. Sembah, sembah, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Sebab kami perlukan kasih-Mu, sebab kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan.
Kami tak dapat jalan sendiri tanpamu ya Bapa. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhanku yang baik. Kami tidak bisa tanpamu ya Bapa. Kaulah pemegang dalam hidup kami ya Bapa, dalam kesusahan kami, dalam kesulitan kami merasakan kebuntuan ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya Bapa, seberapa hebat pun permasalahan kami punya ya Bapa, Tuhan yang lebih hebat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas setiap hidup kami ya Bapa. Kami menyerahkan selalu ke dalam tangan-Mu ya Bapa, setiap pergumulan, setiap kehidupan kami, setiap kecemasan kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan ya Bapa ibadah pertama, ibadah kedua ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus yang berkarya atas ibadah ini. Biarlah nama-Mu ya Bapa disenangkan, digirangkan oleh setiap puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Sementara kami akan memulai ibadah ini, Engkau yang menyertai setiap pelayan-Mu ya Bapa dalam ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan menyembah nama-Mu. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Sebelum duduk boleh bam kanan kiri depan belakang katakan Tuhan Yesus baik. Setelah itu silakan duduk. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Apa? I want to see you. See you high. And lift it up, shining in the light of the glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Oh, I want to see you high and lifted up, shining in the light of the glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of
Puji nama Tuhan, amin. Mari nyalakan apimu, mari kita semua bangkit berdiri. Tepuk tangan lebih lagi. Mari kita sama-sama nyatakan. Kebenaran kuasa-Mu. Terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang. Katakan nama Yesus jauh, nama Yesus jauh. Takkan berhenti, berlari sampai nanti. Sukacita nama, serukan di ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Mari sama-sama nyalakan matamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api. Katakan ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawab. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Semua mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Everybody clap your hands. Membakar setiap kami. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Yes, haleluya, haleluya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetap buka hati agar hati kita bisa dipenuhi oleh firman-firman Tuhan, kebenaran-kebenarannya bisa bertumbuh dalam hidup kita. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku.
yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan sekali lagi, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku punya Tuhan yang hebat, ku punya Tuhan yang besar. Mari sembah Tuhan. Kami angkat suara, tinggikan nama-Nya. Yesus Tuhan. Dalam nama-Mu segala perkara dapat ku tanggung. Yesusku hebat, Yesusku ajaib, Yesusku dahsyat perbuatan tangan-Mu menyelamatkan. Aku percaya bagi-Mu segalanya. Yesusku dahsyat, Yesusku ajaib, bagi-Mu segalanya.
Terima kasih, naikkan pujian kami. terima kasih Tuhan. Kiranya semua Haleluya, haleluya. Tuhan hatimu Tuhan. Yesusku ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih. Kami bersyukur. Mari nikmati Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allahku yang hebat, Kau Allahku yang besar. Bagimu kemuliaan. Ku sembah Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus ku dahsyat perbuatanmu. Kaulah pertolonganku, Kaulah pengharapanku, gunung batu keselamatanku. Ialah Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kami percaya Tuhan. Kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Kami punya Tuhan Yesus yang besar, yang sanggup menolong hidup kami. Sekalipun di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang gelap, kami percaya penyertaan-Mu tetap bagi kami. Dan kami boleh melihat mujizat Allah dinyatakan bagi kami. Layaklah Tuhan Engkau menerima kemuliaan. Dan saat ini kami mau duduk diam, memilih yang terbaik untuk kami belajarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus berikan kami hati dan telinga seorang murid, supaya kebenaran firman-Mu tertanam dan termeterai dalam hidup kami. Rapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, coba tengok kiri, tengok kanannya, bilang, kamu luar biasa, kamu luar biasa. Haleluya. Kalau sudah boleh silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Selamat pagi, selamat datang beribadah dalam rumah Tuhan. Baik saudaraku, mari kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Hari ini yang terambil dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ke-8 dengan tema mengatasi frustasi. Ya, oke, next. Kita akan baca dulu ayat-ayat ini. Kebaca ya, di depan ada. Bisa dibaca? Sama-sama ya, kita baca ya. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudaraku, firman Tuhan berkata, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudaraku, di masa-masa yang sukar hari-hari ini, di tengah-tengah banyak tantangan, tekanan hidup, ada begitu banyak orang saudaraku yang mengalami sakit sekalipun tubuhnya sehat.
Ya, ada orang saudaraku yang mengalami diare, panas dingin, mual-mual. Tapi periksa ke dokter, everything is baik-baik saja. Baik-baik saja tubuhnya, tapi tubuhnya sakit. Ada banyak orang yang mengalami hari-hari ini saudaraku, patah semangat, hilang gairah. Tidak lagi punya passion, tidak lagi punya gairah untuk berbuat sesuatu. Tulang-tulangnya menjadi kering. Dan hari ini saudaraku, firman Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dia sudah menanggung segala sesuatu. Dan bagian kita adalah kesembuhan untuk tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulang kita. Amin. Kita mampu untuk mengatasi tekanan. Kita mampu untuk mengatasi segala masalah yang menekan hidup kita. Oke, next. Saudaraku, ketika mengalami tekanan hidup, bahkan sampai kegagalan dalam hidup, apalagi jika itu terjadi berulang-ulang kali, ada begitu banyak orang hari-hari ini saudaraku, mengalami frustasi. Tubuhnya jadi sakit, tulang-tulangnya jadi kering. Menghinggapi ada begitu banyak orang. Tapi hari ini saudaraku, berdasarkan ayat firman Tuhan yang kita baca, kita bisa mampu untuk mengatasi rasa frustasi yang menghinggapi kita, yang menekan kita, yang membuat hidup kita menjadi sakit, yang membuat tulang-tulang kita menjadi kering. Tuhan sanggup untuk mengubahkan, menyembuhkan tubuh kita, dan menyegarkan tulang-tulang kita. Bagaimana caranya? Yang pertama saudaraku, yuk kita lihat pada ayat yang kelima. Amsal 3 ayat yang kelima berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini penyakit semua orang saudaraku ya. Penyakit dasar semua orang. Ada begitu banyak orang. Kenapa dia tinggal di dalam rasa frustasi, tertekan, tulang-tulangnya menjadi kering, tubuhnya menjadi sakit karena bersandar kepada pengertiannya sendiri, bersandar kepada pemikirannya sendiri. Karena itu firman Tuhan hari ini datang kepada kita. Bagaimana kita bisa mengatasi rasa frustasi? Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Next. Saudaraku, nasihat Amsal ini berupa larangan sehingga menjadi perintah yang bersifat pasif. Sebuah perintah tapi bersifat pasif karena sesuatu yang dilarang. Mengapa? Saudaraku, karena pengertian kita, pemikiran kita itu sangat-sangat terbatas. Kita sangat terbatas untuk menyelesaikan masalah atau menghadapi pergumulan yang ada. Konon katanya saudaraku, otak kita ini nggak lebih besar saudaraku dari genggaman tangan kita. Artinya apa? Kemampuan kita berpikir, kemampuan kita bernalar, pengertian kita itu sangat kecil, sangat terbatas. Karena itu jangan pernah kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Saya jadi ingat saudaraku kalau kata bersandar, kalau kita ke mall, seringkali disotoh di mall, itu biasanya ada railing-railing kaca. Lalu di situ ditulis saudaraku, dilarang bersandar pada kaca. Kenapa? Kalau Anda nyenderin railingnya bisa ada kemungkinan patah dan Anda bisa terjatuh. Saudaraku, ada begitu banyak orang, kenapa mereka hidup dalam tekanan dan mereka mengalami sebuah keadaan yang putus asa, mereka mengalami sebuah keputusasaan, depresi, frustasi. Karena ada begitu banyak orang yang menyandarkan hidupnya, menaruh pengharapan hidupnya kepada logika berpikirnya, kepada pengertiannya sendiri. Sehingga saudaraku, tidak jarang yang kita alami justru kita ada dalam keadaan yang semakin terpuruk, semakin sulit. Ketika mencoba dalam pemikiran kita sendiri, dalam strategi kita sendiri, hasilnya yang dijumpai justru adalah jalan buntu dan tidak ada kepastian jalan ke luar. Hari ini saudaraku, firman Tuhan mau ingatkan kita, mau menasihati kita.
Segala tantangan, pergumulan, persoalanmu, Tuhan Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Bagian kita adalah kesembuhan. Bagian kita adalah kesegaran tulang-tulang kita. Kita mampu untuk mengatasi rasa frustasi yang menekan hidup kita. Yang pertama kuncinya, saudaraku, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Seringkali justru karena kita bersandar pada pengertian kita sendiri, justru kita terjatuh dan kita terpuruk. Saudaraku, di dalam kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 11 sampai 14, ini sebuah kisah yang menarik. Coba minta tolong multimedia. Saya akan bacakan saja, saudaraku. Samuel pasal yang 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 sampai ke-14. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku," ya, ini menurut pemikirannya sendiri, "sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, apa? "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Saudaraku, ini sebuah kisah mengenai bagaimana ketika Saul yang hendak berperang bersama dengan orang Israel melawan orang Filistin. Biasanya ketika mereka mau berperang, maka seorang imam Allah, Nabi Samuel, akan mempersembahkan korban bakaran buat Tuhan untuk kemenangan peperangan mereka. Tapi saudaraku, ketika mereka tunggu, Samuel tidak kunjung datang. Sedangkan rakyat mulai ketakutan. Rakyat mulai berserak-serak meninggalkan Saul. Dan akhirnya saudaraku, Saul bertindak menurut pemikirannya sendiri. Saul berjalan menurut apa yang dianggapnya baik, menurut pengertiannya sendiri. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil korban bakaran itu dan membakar korban bakaran itu. Dan baru saja saudaraku, dia menyelesaikan pembakaran korban bakaran itu, Samuel muncul. Lalu ditanya, "Apa yang kau perbuat?" Dan Saul berkata dengan santainya, "Rakyat sudah berserak. Aku pikir rakyat akan meninggalkan aku. Lebih baik aku membakar. Aku memberanikan diri untuk membakar." Maka jawab Samuel seperti tadi ayat yang ke-13. "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti kehendak Tuhan." Yang seharusnya kerajaan Saul itu dikokohkan untuk selama-lamanya. Keturunan yang akan disebut raja-raja Israel harusnya dari keturunan Saul. Tetapi Tuhan mencabutnya dan memindahkannya kepada seorang yang diperkenannya. Siapa itu? Daud bin Isai. Sekali lagi saya mau berkata saudaraku, seringkali kita justru ada di dalam kebodohan. Kita justru ada dalam arena kegagalan. Kita terjebak di dalam keterpurukan. Kenapa? Karena kita seringkali berjalan dalam pengertian kita sendiri. Menurut pemikiran kita sendiri. Kitab Amsal pada bagian lain mengatakan begini saudaraku. Setiap jalan lurus menurut pemandangan sendiri. Tuhanlah yang menguji hati. Ada begitu banyak orang yang menganggap dirinya baik, dirinya benar. Setiap kali diberitahu menganggap dirinya paling bijak, paling ngerti.
Saya mau bilang saudaraku, ada begitu banyak orang yang demikian. Karena itu tidak aneh saudaraku. Orang-orang yang demikian akhirnya ada dalam arena kegagalan, kejatuhan dan keterpurukan. Kenapa? Karena mereka berjalan bersandar kepada pengertian mereka sendiri. Halo, bisa dipahami? Hari ini firman Tuhan mau ingatkan kita dan mau tegaskan kepada kita. Sekali lagi saudaraku, kita mampu untuk mengatasi rasa frustasi, tekanan yang menekan hidup kita. Kuncinya yang pertama, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kenapa? Karena seringkali waktu kita bersandar pada pengertian kita sendiri, kepada pikiran kita sendiri, justru saudaraku, yang kita jumpai, kita ada dalam arena kejatuhan dan kegagalan. Seringkali waktu kita berjalan menurut pengertian kita sendiri, saudaraku, kita keluar dari kehendak Tuhan. Kita keluar dari apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Sekali lagi, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Yang kedua, next, lanjut. Firman Tuhan pada ayat yang ke-6 bilang begini, Amsal 3 ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Allah, akuilah Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Apa artinya saudaraku? Yang kedua di sini saudaraku, bagaimana kita bisa mengatasi rasa frustasi yang menekan hidup kita ketika kita melibatkan Allah. Ketika kita menyertakan Tuhan di dalam segala hal kehidupan kita. Akuilah dia dalam segala lakumu. Saudara, next, lanjut. Melibatkan Allah dalam segala hal berarti dilakukan terus menerus. Ya. Bukan saja pada waktu susah, juga pada waktu senang. Saya seringkali menasihati jemaat, jangan hanya cari Tuhan waktu engkau lagi butuh, waktu engkau lagi susah, waktu engkau lagi perlu. Waktu engkau senang, waktu engkau sukses, waktu engkau lagi happy-happy, lupa sama Tuhan. Ada begitu banyak orang saudaraku yang hanya bawa Tuhan, yang hanya menyertakan Tuhan, yang hanya mengakui Tuhan dalam hidupnya waktu dia dalam keadaan terjepit. Hari ini saudaraku firman Tuhan mau ingatkan kepada kita. Akuilah dia di dalam segala lakumu. Dalam segala keadaanmu, bukan saja waktu engkau lagi susah, tapi pada saat waktu kita lagi senang, waktu kita lagi jaya, waktu kita lagi hebat, libatkan Tuhan selalu di dalam hidup kita. Terus menerus. Amin. Mengakui Allah dalam segala laku kita, membuat kita menjadi pribadi yang rendah hati. Ini penting saudaraku. Ya. Karena kita akan menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya saya selalu ajarkan kepada jemaat, apa yang kau lakukan ketika pertama kali engkau bangun pagi. Waduh, kesiangan, langsung loncat ke kamar mandi. Itu masih lebih bagus gitu ya. Kadang begitu bangun yang dicari, aduh kopi mana nih kopi. Aduh kopi gitu. Saya mau bilang saudaraku, coba yuk ketika engkau bangun pagi, berikan waktu yang terindah buat Tuhan. Ucapkan syukur, libatkan Tuhan, akui Tuhan itu dalam hidupmu. Bawa dan sertakan Tuhan dalam hidupmu. Untuk sepanjang hari itu engkau dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Amin. Bisa dipahami saudaraku? Mengakui Allah dalam segala lakumu membuat kita akan jadi tetap rendah hati. Kita akan menyadari bahwa kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak mampu. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena itu bawa Tuhan, sertakan Tuhan dalam hidup ini. Mengakui Allah dalam segala laku artinya bukan hanya mengakui Tuhan sebatas mulut. Ya kalau ditanya saudaraku, semua orang Kristen percaya enggak
Tuhan Yesus Maha Kuasa. Percaya pasti jawabnya. Tapi bukan hanya sebatas itu. Mengakui Tuhan itu artinya saudara menjadikan Tuhan sebagai penguasa, sebagai Tuhan di dalam hidup kita, sebagai Tuhan penguasa, kurios dalam hidup kita. Artinya saudaraku, kalau Tuhan tentukan sesuatu yang berbeda dari harapanmu, kalau Tuhan tetapkan dalam kedaulatannya sesuatu yang tidak engkau inginkan, engkau tetap akan berkata, Tuhan Yesus baik. Kita nggak akan kecewa dengan Tuhan. Kita nggak akan putus asa. Kita nggak akan undur iman. Kenapa? Karena kita mengakui Tuhan dalam hidup kita. Dia yang berdaulat atas hidupku. Ada begitu banyak orang, saudaraku, tertekan dalam frustasi. Kenapa? Karena dia hanya mengakui Tuhan sebatas mulutnya. Padahal dalam penentuan yang Tuhan berikan dalam hidupnya, hatinya menolak. Gak bisa terima dengan keputusan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Hari ini saudaraku, firman Tuhan mau ajar kepada kita, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, dan akuilah dia dalam segala lakumu. Bukan hanya sebatas mulutmu, tapi engkau menjadikan dia penguasa tunggal dalam hidupmu. Apa yang dia putuskan, apa yang dia tetapkan, percaya itu pasti yang terbaik buat kita. Amin. Next. Tuhan menuntun dan memberi kekuatan dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Waktu kita melibatkan Tuhan, waktu kita menyertakan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan. Tuhan sendiri akan menuntun kita dalam setiap langkah perjalanan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Karena itu penulis Amsal sekali lagi mengingatkan agar kita selalu mengakui dia dalam segala langkah kita. Ketika kita mengakuinya, kita bukan saja akan mendapat kekuatan, tetapi juga dipimpin agar jalan yang kita tempuh adalah jalan yang benar dan lurus. Jadi saudaraku, orang yang mengakui Tuhan, yang melibatkan Tuhan, yang menyertakan Tuhan dalam perjalanan hidupnya, dia bukan saja jadi pribadi yang kuat, pribadi yang matang, pribadi yang sanggup menghadapi tantangan pergumulan masalah, tapi punya satu track kebenaran bahwa jalan yang dia lalui adalah sebuah jalan yang pasti menuju kepada kehidupan kekal. Kepada sesuatu yang benar, kepada sesuatu yang lurus, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Saya katakan berulang kali saudaraku, di dalam dunia ini seringkali enggak hitam, enggak putih, tapi abu-abu. Enggak gelap, enggak terang. Seringkali remang-remang. Kita seringkali diperdaya oleh iblis. Harus mengambil sebuah keputusan dalam hidup ini. Karena itu sekali lagi saudaraku, libatkan Tuhan dalam hidup ini. Libatkan Tuhan. Supaya setiap keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang benar dan keputusan yang lurus. Amin. Next. Ini satu contoh saudaraku. Sesuatu yang luar biasa yang dialami oleh seorang rasul besar yang bernama Paulus. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 10. Saya akan bacakan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudaraku, penderitaan yang dialami Rasul Paulus sempurna. Semua kata bicara penderitaan, kesakitan, seperti apa yang tidak dialami oleh Paulus. Dia pernah mengalami yang namanya kelaparan. Dia pernah namanya mengalami bahaya pedang. Seperti hewan buruan yang hendak dibunuh orang. Dia pernah mengalami terkatung-katung di atas lautan berhari-hari. Dia pernah mengalami terhempas kapal.
sampai akhirnya karam kapal. Dia pernah mengalami deraan, siksaan, penjara. Bukan karena kesalahannya, tetapi karena nama Yesus Kristus. Tapi apakah dia frustasi? Jawabannya tidak. Kenapa? Ayat selanjutnya, ayat 10, saudaraku berkata apa? Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Dia mengakui Yesus dalam hidupnya. Dia melibatkan Yesus, dia menyertakan Yesus di dalam tubuhnya, di dalam hidupnya. Sehingga dia katakan, aku membawa kematian Yesus, maka aku juga membawa kehidupan Yesus dalam hidupku. Melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam hidup ini. Maka sekalipun ada penderitaan, ada masalah, ada pergumulan, ada tekanan hidup, kita nggak akan pernah jadi orang-orang yang kalah, yang putus asa. Kita nggak akan pernah jadi orang-orang yang mengalami frustasi. Kenapa? Karena kita mengakui Dia di dalam segala laku hidup kita. Melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Dan yang terakhir, saudaraku. Ayat yang ke-7 bilang begini, Amsal 3 ayat yang ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ternyata saudaraku ada korelasinya. Ya, untuk kita bisa mengalami hidup berkemenangan, untuk kita bisa mengatasi tekanan, rasa frustasi yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Next, saudaraku, takut akan Tuhan itu menunjukkan rasa hormat dan mengasihi Tuhan. Dan menjauhi kejahatan itu menunjukkan melakukan sesuatu dengan berhati-hati agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudaraku, rasa takut akan Tuhan itu bukan seperti sebuah ketakutan, temenin aku dong ke belakang, gelap nih di belakang, aku takut sendirian. Bukan seperti itu. Atau juga takut nanti kalau enggak aku takut dipukul. Temenin yuk, takut aku dirampok. Bukan seperti itu, saudaraku. Takut akan Tuhan itu adalah sebuah sikap hormat. Karena kita mengasihi Tuhan. Kita nggak mau mendukakan hati Tuhan. Kita nggak mau melukai hati Tuhan. Karena kita takut untuk berbuat salah di hadapannya. Itu namanya takut akan Tuhan. Dan menjauhi kejahatan. Menunjukkan segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat, yang kita kerjakan. Dengan berhati-hati. Agar selalu ada dalam rel kebenaran, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetap dalam kehendak Tuhan. Sebab itu saudaraku, kita perlu pertolongan Roh Kudus. Ada Allah Roh Kudus yang memampukan kita, yang menuntun kita untuk berjalan dalam kebenaran. Namun ada bagian yang harus kita perbuat. Perintah ini adalah pilihan dalam hidup yang dilakukan secara terus-menerus. Agar kita tidak terjebak dalam kejahatan dan dosa. Dengar baik-baik jemaat Tuhan. Ya, saya mau berkata saudaraku, untuk kita jadi pribadi yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, itu adalah pilihan hidup. Satu kali saudaraku ada seseorang yang berminta sama saya. Gara-gara ceritanya saudaraku, anaknya sakit, dia penjudi. Waktu anaknya sakit, dia udah gak punya duit sama sekali untuk bayar dokter, untuk beli obat buat anak yang sakit. Lalu dia bilang begini, kalau saya main judi lagi, potong nih tangan saya. Hebat ya. Ceritanya dia mau tobat, saudaraku. Bener Pak, kalau saya main judi lagi, potong nih tangan saya. Gak dapat seminggu, saudaraku. Nggak lebih dari seminggu.
ketemu lagi main judi lagi saudaraku. Lagi bantingin kartu lagi. Saya mau bilang saudaraku, sekali lagi ya. Hidup takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Itu bukan urapan. Mau didoain, mau tumpang tangan oleh pendeta, siapapun. Nggak akan berubah. Itu keputusan dalam hidup. Itu pilihan untuk kita melakukannya. Amin. Bisa dipahami saudaraku? Kalau kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita nggak mau melukai hati Tuhan, dan kita mau memilih untuk hidup dalam kebenaran, maka kita akan menjadi pribadi yang sanggup untuk hidup dalam kebenaran. Pilihan yang dilakukan terus-menerus, supaya kita tidak terjebak di dalam kejahatan dan dosa. Karena itu sekali lagi saudaraku, ayat 7 ini diawali dengan kata-kata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan. Orang kalau sudah menganggap diri sendiri bijak, dapat membawa kepada kesombongan. Orang kalau sudah menganggap dirinya yang paling benar, semua orang belum tentu benar. Paling benar saya gitu ya. Paling bijak gitu ya. Hati-hati saudaraku. Itu sudah membawa kita kepada arena kesombongan yang seakan-akan kita mampu berjalan tanpa Tuhan. Hari ini saudaraku, sekali lagi firman Tuhan mau ingatkan kepada kita. Tuhan sudah tanggung semuanya di atas kayu salib. Bagian kita kemenangan. Bagian kita adalah kesembuhan untuk tubuh kita. Bagian kita adalah kesegaran untuk tulang-tulang kita. Kita tidak hidup lagi di dalam tekanan. Kita tidak lagi mengalami sebuah hidup dalam depresi. Hidup di dalam sebuah keadaan yang kekalahan. Dalam keputusasaan. Dalam keterpurukan. Bagaimana caranya? Yuk, jadilah kita pribadi-pribadi yang hidup seperti apa maunya Tuhan. Tuhan katakan saudaraku, yang pertama, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Kita ini terbatas. Ya. Jangan bersandar kepada apa yang kita pikir baik. Seringkali justru apa yang kita pikir dan kita pikirkan itu justru membawa kita dalam arena kegagalan seperti Saul. Yang kedua saudaraku, akuilah dia, libatkan Tuhan, sertakan Tuhan. Bicara tentang melibatkan Tuhan, mengakui Tuhan, itu bukan hanya sebatas mulutmu. Tapi benar-benar jadikan dia sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Jadikan dia sebagai otoritas yang berdaulat menentukan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan membuat kita tunduk dan taat seperti apa maunya Tuhan. Dan yang terakhir firman Tuhan ajar kepada kita, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Sekali lagi saudaraku, ada korelasi yang signifikan antara kita hidup dalam kemenangan dan hidup takut akan Tuhan. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, orang-orang yang hidup memilih untuk menjauhi kejahatan, dia akan menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, damai sejahtera Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Yuk kita akan siapkan hati kita akan terima perjamuan kudus pagi hari ini. Bukan dengan barang fana Kau menebus diriku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus. Bukan dengan emas perak Kau membagus diriku, oleh segenap di dalam nama Bapa, kasih Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan kami ada roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Tuhan.
Tuhan, kami mengingat betapa besarnya pengorbanan buat kami. Engkau yang sudah mati menanggung segala sesuatu, dan bagian kami adalah kemenangan, bagian kami adalah kesehatan. Oleh karena itu saat ini Tuhan, sungguh ajar kami untuk menaruh pengharapan kami hanya kepada nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan memang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. Mari jemaat kita bagi berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Adakah saudara yang belum terlayani dengan roti dan anggur perjamuan kudus pagi hari ini? Kalau sudah semua, saudara boleh pegang roti di tangan kanan, angkat lebih tinggi. Roti ini lambang dari tubuh Kristus Yesus yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan.
Hari ini pegang janji firman Tuhan dan percaya apapun yang menjadi sakit penyakitmu, apa yang menjadi kelemahan tubuhmu, Tuhan Yesus sudah menanggungnya, menyembuhkannya di atas kayu salib bagimu. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara boleh angkat cawan anggur di tangan kanan lebih tinggi. Anggur ini lambang dari darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbananmu. Terima kasih buat kesembuhan yang kau beri. Terima kasih buat kemenangan yang kau berikan bagi kami. Dosaku diampuni. Jadi ciptaan yang baru dalam Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur, pengharapanku, gunung batuku, keselamatan hidupku, hanya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kesempatan di pagi hari ini. Kami boleh makan sehidangan dengan Tuhan, menikmati korban grafirat Kristus Yesus dan kayu salib. Tuhan yang sudah mati bagi kami, karena Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kami, memperdulikan hidup kami. Tuhan yang sudah menanggung segala sesuatu dan memberi kami kemenangan. Karena itu biarlah Tuhan, hidup kami boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan. Tidak hidup dalam rasa frustasi, tidak hidup dalam rasa yang tertekan. Tapi kami boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam Tuhan. Karena itu ajar kami Tuhan, tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Tidak hidup menurut cara pikir kami sendiri.
Kami mau mengakui Tuhan, mau melibatkan Tuhan, mau menyertakan Tuhan di dalam segala laku kami, dalam segala hal hidup kami. Tuhan yang menjadi penguasa tunggal dalam hidup kami, berdaulat dalam setiap keputusan yang Tuhan tentukan dalam hidup kami. Kami mau tunduk dan kami percaya semuanya pasti yang terbaik buat kami. Bahkan ajar kami Tuhan untuk menjauhi kejahatan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup takut akan Tuhan, memilih untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami percaya, kami keluar dari tempat ini berbeda saat kami datang, sebab di tempat ini Tuhan sudah melawat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Mari silakan duduk saudaraku. Nanti sebentar cawan anggur dan bungkusan plastik jangan dibuang, dikumpulkan supaya tidak banyak semut. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada hambanya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini sangat terberkati. Untuk waktu selanjutnya mari kita saksikan warta pada minggu ini. Shalom Jemaat GBK Tarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini tanggal 6 November 2022. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katerizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dari aplikasi GoPay, OVO, ShopeePay, dan rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katerizo yang telah disediakan. Ibadah Katerizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk datang dalam ibadah anak yang diadakan secara onsite bertempat di gereja. Hadirilah terobosan doa dan puasa hari Rabu depan 9 November. Pukul 19.30 diadakan secara onsite di gereja dan online via Zoom. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah pemuda remaja yang diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite bertempat di gereja. Sedangkan ibadah Kemtu diadakan setiap minggu kedua pada hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite di gereja. Mari doakan dan hadirilah ibadah perayaan Natal GBI Katerizo tahun 2022 dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Dr. Haryanto Winata yang akan diadakan pada tanggal 18 Desember 2022. Ibadah diadakan 2 kali, yaitu jam 7 pagi dan jam 9.30. Bertempat di gereja. Ibadah disertai dengan acara door prize. Untuk itu, bagi jemaat yang rindu memberkati acara ini dapat memberi bantuan materi atau voucher door prize. Dan untuk daftar kehadirannya bagi jemaat dimohon untuk mendaftarkan diri ke sekretariat gereja. Keluarga besar GBK Katerizo mengucapkan selamat atas kelahirannya Arfi Seandi Sael, putra pertama dari Bapak Andi Sanjaya dan Ibu Elisa. Pada tanggal 1 November 2022 di Jakarta, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini. Yang pertama, Saudari Angelita, Bapak Budiono, Saudara Farel Manuel, Ibu Rini Sofiana, Ibu Buyan, dan Saudari Bella Wibowo. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Mari disiapkan yang terbaik. Sebelum itu, mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami dengan senang hati, dengan sukacita membawa persembahan dan persepuluhan kami ya Bapak. Kau yang memberkati, Kau yang menguduskan ya Bapak persembahan dan persepuluhan ini agar dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan.
Amin. Sebelah kanan silakan memasukkan kotak sebelah kanan, sebelah kiri, dan sebelah kiri. Bagi Bapak Ibu yang tidak membawa uang cash, silakan scan di kanan kiri menggunakan QRIS. Baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup katakan sungguh. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Yang berjanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon ngalir ke bukit Sion. Sebab sanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak dan Ibu pada pagi hari ini. Ya, sekali lagi selamat ulang tahun buat Saudari Angelita, buat Bapak Budiono, buat Saudara Farel Manuel, buat Ibu Rini Sofiana, buat Ibu Buyan, dan juga Saudari Bella Wibowo. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di akhir acara ibadah kami saat pagi hari ini, Tuhan, kami juga datang dengan membawa persembahan tatangan kami dan persepuluhan kami. Kami percaya seperti janji kebenaran firman-Mu, Tuhan, maka Engkau Allah yang membukakan tingkap-tingkap langit, yakni tempat perbendaharaan-Mu yang melimpah, dan akan mencurahkan berkat-berkat-Mu sampai berkelimpahan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih daripada hartanya. Inilah bukti kasih kami, Tuhan, ketaatan kami kepada firman-Mu, seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami membawa persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Dan kami percaya pagar perlindungan Allah juga membungkus kehidupan kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat. Keluar masuk kami dari rumah kami, Tuhan sertai. Dan kami percaya Tuhan yang membungkus dalam perlindungan maha tinggi. Berdoa Tuhan secara khusus juga buat saudara-saudara kami yang tambah usia dalam minggu ini. Buat Saudari Angelita, buat Bapak Budiono, buat Saudara Farel Manuel, buat Ibu Rini Sofiana, buat Ibu Buyan, buat Saudari Bella Wibowo. Kami percaya Tuhan, anugerah Allah yang berlimpah-limpah turun atas hidup mereka. Apa yang menjadi harapan, cita-cita masa depan mereka, Allah memberkatinya.
bahkan kesehatan, keadaan yang baik, memelihara kehidupan mereka supaya baik adanya. Kami berdoa Tuhan, mereka tambah usia boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup semakin berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan dengan penuh sukacita buat keluarga dari Bapak Andi Sanjaya dan Ibu Elisa yang Tuhan sudah karuniakan seorang putra pertama pada tanggal 1 November. Kami percaya Tuhan memberkati keluarga Bapak Andi Sanjaya dalam kasih anugerah Tuhan. Biarlah putra yang baru dilahirkan ini boleh bertumbuh dengan sehat, dengan normal dan sempurna. Tuhan juga memberkati Ibu Elisa pasca proses persalinannya. Tuhan yang menolong dan memulihkan keadaannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga dengan penuh sukacita berdoa Tuhan buat gereja kami, Gereja Betel Indonesia Jemaat Katarizo, Taman Puriska. Kami percaya rencana Allah yang besar yang memakai gereja ini menjadi satu wadah yang besar untuk menjangkau banyak jiwa. Mari Tuhan, Engkau memberkati gereja kami Tuhan. Biar sungguh-sungguh melalui tempat ini ada banyak jiwa dimenangkan, ada banyak jiwa yang mengalami pemulihan. Kami boleh bertumbuh bersama-sama menjadi umat Tuhan yang dewasa, mencapai kedewasaan penuh dalam Kristus. Sehingga kami menjadi umat yang kudus, milik kepunyaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat bangsa negara kami Indonesia. Kami umat-Mu bersatu hati berdoa, biarlah Indonesia mendapat anugerah-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu. Dijauhkan dari segala bencana, dari segala yang jahat. Jauhkan Tuhan dari segala hal-hal yang tidak kami harapkan. Biar Indonesia adalah perlindungan yang maha tinggi. Berdoa buat pemerintahan kami, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah-daerah. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan seluruh staf-stafnya. Untuk pemerintahan daerah, khusus untuk daerah Banten, Kota Tangerang. Urapan Tuhan turun atas mereka, memampukan mereka menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang mau bekerja untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Di tengah-tengah masa-masa sukar, resesi ekonomi dunia Tuhan, Tuhan tolong berkati pemerintahan kami untuk tetap bisa menjaga stabilitas nasional, khususnya dalam bidang perekonomian, supaya tetap bisa menjaga inflasi tidak terus naik Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati Indonesia, Tuhan berkati pemerintahan kami. Dalam nama Yesus, kami percaya Indonesia adalah kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan buat setiap kami percaya apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, bahkan apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, untuk menghasilkan yang kami lakukan di bawah kebenaran firman Tuhan. Tangan Allah ada di atasnya, memberkati, menjadikan berhasil dan beruntung semua yang kami lakukan. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Damai sejahtera Tuhan turun menaungi hati dan pikiran kami, terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia. Biarlah anugerah Allah tercurah dalam hidup kami. Karena saudaraku, arahkan hatimu dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang besar yang turun dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua kita yang percaya diberkati, katakan amin. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.